Novel out, KPK mulai berfungsi, ditulis oleh Panjat H dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi memang bukan lembaga sempurna. Dia hanyalah sebuah instrumen yang sama dengan beberapa instrumen sejenis yang pernah ada. Fungsi utamanya memberantas korupsi dan menyalahgunakan keuangan negara. Korupsi memang ada pada setiap masa, bahkan di era Bung Karno yang notabene kondisi perekonomian negara belum seperti ini. Praktik-praktik korupsi sudah ada. Faktanya di era itu dibentuk lembaga untuk mencegah penyalahgunaan aset negara. Tapi memang dasar korupsi itu sendiri sulit dibasmi, sebab justru lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi korupsi itu bubar sendiri, atau tidak berfungsi sama sekali. Lembaganya memang anti korupsi, tetapi kalau orang yang ada di sana, mulai dari pimpinan dan staf, banyak yang bermental maling, ya sama saja bohong. Maka tidak heran jika lembaga-lembaga anti rasuah yang dibentuk pada setiap pemerintahan akhirnya bubar tanpa bekas. Tetapi selalu ada keajaiban, seperti KPK yang masih hidup saat ini. Dibentuk di era Presiden Megawati Soekarno Putri, sudah 20 tahun lebih bolak-balik diserang supaya bubar, tapi ternyata masih eksis. Sakti juga, mudah-mudahan kelak ada hari kesaktian KPK. Tapi tidak usah terlalu optimistis, KPK yang masih perkasa ini beberapa waktu lalu ramai diberitakan tentang oknum pegawai yang mencuri emas yang menjadi barang bukti. Itu baru yang ketahuan ke publik, tidak menutup kemungkinan banyak kasus sejenis bukan? Apalagi di tengah gonjang-ganjing lembaga anti rasuah ini, 3 tahun terakhir ada banyak isu miring dan drama, seperti oknum komisioner Pintauli yang terkena sanksi Dewan Pengawas karena disebut berkontak ria dengan tersangka korupsi. Ini padahal pelanggaran kode etik yang luar biasa, yang ganjaran minimalnya pecat. Tetapi agaknya benar juga kata pepatah, hanya sapu yang bersih bisa membersihkan lantai kotor dengan sempurna. Sebenarnya bukan hal baru, sejak lama publik dibuat gregetan oleh KPK yang sepertinya tutup mata atas berbagai kasus keuangan yang bolak-balik melanda Pemda DKI Jakarta. Seperti RAPBD yang berisi daftar belanja yang aneh-aneh, angkanya juga tidak masuk di akal. Misalnya saja anggaran untuk membeli lem Aibon dengan nilai 75 miliar rupiah, beli pulpen senilai 125 miliar rupiah, sementara yang namanya alat tulis semacam ini dalam 10 tahun terakhir sudah tidak urgent lagi. Dan ada banyak daftar belanja yang nilainya sungguh fantastis, dan untunglah mendapatkan perhatian dari anggota legislatif yang masih lugu dan hijau. Konon praktik semacam ini sudah lumrah antara eksekutif dengan legislatif. Namun di ibu kota terantuk batu sandungan ketika Ahok atau Basuki Cahayapurnama atau BTP menjadi gubernur pada tahun 2014-2017. Tidak akan lupa dari ingatan kita bagaimana waktu itu Ahok yang mendaulat dirinya sebagai anjing penjaga uang rakyat DKI Jakarta, rela memelototi dan menelisik draft RAPBD. Ketahuanlah adanya peningkatan pemahaman SK Gubernur yang nilai angkanya sangat fantastis. Ahok selaku gubernur merasa anggaran semacam itu hanya akal-akalan para oknum, maka tanpa risih dia mencoretnya. Sosok sentral yang menjadi inspirasi lahirnya 212 ini menambahkan komentar, "Pemahaman nenek lu." Kata-kata ini untuk menyindir para politikus di Kebun Sereh dan oknum-oknum pejabat yang bermain di sana. Buah kepedulian Ahok, belasan triliun rupiah uang rakyat diselamatkan dari anggaran-anggaran yang ngawur itu. Tapi menjadi anti klimaks ketika Anies Baswedan menjadi penguasa balai kota. Tidak ada lagi yang peduli untuk menelisik dan mengoreksi draft RAPBD. Walhasil, hampir lolos pula ratusan miliar rupiah untuk membeli barang-barang yang tidak jelas apa manfaatnya, semacam lem Aibon itu. Lebih miris lagi ternyata KPK tidak berbuat apa-apa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kontroversi ini. Padahal jarak antara kantor KPK di Kuningan dengan balai kota di Jalan Medan Merdeka Selatan cukup dekat. Bila lalu lintas sedang lancar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, 10 menit juga sampai. Tapi KPK lebih suka terbang ke Makassar, Sulawesi Selatan pada suatu tengah malam untuk menangkap gubernur yang sedang tidur pulas. Esoknya ramai berita tentang heroiknya pasukan penyidik KPK yang lagi-lagi melakukan OTT nan jauh di seberang lautan. Tapi alih-alih mendapatkan sanjungan atau pujian, publik memplesetkannya sebagai operasi tangkap tidur. Sebab konon ada unsur politis di balik aksi ini. Hal yang sama terjadi ketika belum lama ini Pemda DKI santer diberitakan berkali-kali melakukan kesalahan bayar. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Yang jika diakumulasikan melibatkan uang yang besarnya ratusan miliar. Sekali dua kali bisa saja hilaf, tetapi kalau sudah berkali-kali itu bisa disebut hobi.
Dan seperti biasa, KPK tidak merasa tergelitik. Mungkin karena sedang sibuk dengan problema internal di dalam lembaga ini goyang setelah diadakan pembenahan dan pembersihan. Di era kepemimpinan Firly Bahuri, diadakan TWK atau tes wawasan kebangsaan bagi 1.000 lebih pegawai KPK sebagai syarat jadi pegawai negeri. Sekitar 75 pegawai dianggap tidak lulus TWK. Salah satunya Novel Baswedan, penyidik senior yang sejak lama dianggap punya pengaruh kuat di KPK. Saking kuatnya kelompok Novel, para komisioner yang datang silih berganti tidak berkutik. Besar dugaan gara-gara kelompok inilah sehingga Pemda DKI di bawah Anies selalu lolos dari incaran KPK. Masuk akal, sebab Novel dan Anies itu masih sepupu dekat. Bahkan ada dugaan jika KPK diarahkan untuk mengawal langkah politik Anies untuk 2024. Bila memang benar dugaan itu bahwa KPK tebang pilih dalam melakukan tugasnya, hal itu sama dengan tidak berfungsinya lembaga ini. Sementara di DKI ada pekerjaan besar bagi KPK, termasuk menelisik dugaan penyalahgunaan keuangan pada ajang Formula E yang berpotensi menghamburkan uang rakyat sebesar triliunan rupiah. Bisik-bisik tetangga, mandolnya KPK itu gara-gara adanya Novel sebagai pengendali. Tapi ketika kini Novel CS sudah resmi dikeluarkan dari KPK, tentu tidak ada lagi kendala bagi Firly CS untuk menjalankan fungsinya. Beberapa hari ini ramai diberitakan tentang KPK yang sudah mulai serius menelisik soal Formula E ini. Semoga bukan hanya basa-basi atau lagak sesaat. Buktikan bahwa tiadanya Novel di sana membuat KPK berfungsi lagi. Kapolda Metro dituduh terlibat pembantaian Laskar FPI. Denny Siregar minta polisi tangkap ketum PA212. Kenapa? Dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Habib Rizik Syihab kembali menyuruhkan umat Islam agar memboikot Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran karena diduga adanya keterlibatan Jenderal Bintang 2 itu dalam kasus 6 Laskar FPI di kilometer 50. Seruan tersebut yakni menyerukan kepada umat Islam agar tidak mengundang Fadil Imran dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan maupun sosial. Seruan Imam Besar Habib Rizik, boykot Fadil, kepada segenap Habib, ulama, kiai, tokoh Islam dan umat HRS menyeru untuk menolak kehadiran terduga pelanggaran HAM berat di setiap kegiatan keagamaan. Kata pengacara Habib Rizik Aziz Yanwar kepada pojok1.id, Jumat 5 November 2021. Surat itu disampaikan Habib Rizik, kata Aziz, karena diduga keras adanya keterlibatan Fadil dalam insiden 6 Laskar FPI. HRS menduga keras Fadil terlibat dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap 6 syuhada, ujarnya. Adapun ukuran keterlibatan Fadil, kata Aziz, bisa dibuktikan dengan konpres yang digelar Fadil beberapa jam setelah insiden 6 Laskar FPI. Ukuran keterlibatan adalah konpres dia siang hari setelah kejadian memilukan dini hari saat itu, bebernya. Seperti diketahui, peristiwa meninggalnya 6 anggota FPI itu terjadi pada Senin, 7 Desember 2020 dini hari sekitar pukul 00.30 di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran menjelaskan, alasan anak buahnya mengambil tindakan itu karena mobil penyidik dipepet dan diserang menggunakan senjata api dan senjata tajam oleh 10 anggota FPI. Dengan alasan membela diri, Fadil mengatakan anggotanya yang berjumlah 6 orang melakukan perlindungan diri, hingga mengakibatkan 6 dari 10 orang anggota FPI meninggal dunia. Sebanyak 4 orang lainnya pun segera melarikan diri dari lokasi. Sementara itu, pegiat media sosial Denny Siregar meminta polisi untuk menangkap Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA212 Selamat Ma'arif. Hal itu dikatakan Denny Siregar saat menanggapi pernyataan Selamat Ma'arif yang menyebut reuni 212 akan digelar awal Desember 2021. Pak Eddiv Humas _Polri, ini elit-elit si 212 yang gerakan demo kayak gini mending ditangkepin aja, kerangkeng umpanin ke napi lain, kata Denny Siregar melalui akun Twitternya @DennySiregar7, Jumat 5 November. Orang-orang kayak gini yang bikin COVID nyebar makin luas, daripada korbankan banyak orang, mending korbankan 1 atau 2 orang saja, tegas Denny. Reuni 212 akan digelar 2 Desember. Sebelumnya, Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif mengungkapkan rencana penyelenggaraan Reuni 212. Selamat mengatakan Reuni 212 akan digelar pada 2 Desember 2021 mendatang. Insya Allah Reuni 212 digelar Desember 2021, kata Selamat pada Kamis 4 November 2021. Selamat mengatakan pihaknya sedang merumuskan bentuk Reuni 212. Selamat mengatakan pelaksanaan acara tidak hanya diikuti PA212, tetapi juga melibatkan gabungan ormas. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.